Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada banyak orang yang memilih untuk diam di dalam mewartakan Injil Kristus karena takut menerima berbagai konsekuensi yang ada. Namun hari ini firman Tuhan akan mengingatkan kita mengapa kita tidak boleh diam di dalam mewartakan Injil Kristus. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, ketika kami membaca, ketika kami merenungkan, Tuhan kiranya menolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan mau untuk hidup kami berbuah serupa dengan Kristus dan menjadi berkat di tengah-tengah orang di sekitar kami. Tuhan tolong kami untuk kami boleh peka mendengar suara Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hikmat pagi pada hari ini adalah jangan diam. Terambil dari Kisah Para Rasul 18, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-11. Tetapi saya akan membacakannya pada ayat yang ke-9 saja. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Demikian sabda firman Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara, liputan6.com pernah menerbitkan berita demikian. Pada malam Halloween tahun 1968, seorang gadis berusia 4 tahun bernama Caroli SB menjadi korban tabrak lari di upstate New York. Selama beberapa dekade, polisi tidak bisa mengetahui identitas pengemudi dan mengungkap kasus itu. Setelah pensiun, mantan perwira polisi bernama Letnan Russ Johnson mengunggah cerita tentang bocah malang tersebut di akun Facebooknya. Ia menyatakan rasa penyesalannya karena belum bisa mengungkap kematian SB, bahkan sampai ia pensiun. Hingga suatu ketika, seorang wanita yang tinggal di Florida menanggapi kisah sang mantan perwira itu. Wanita ini punya kawan yang tinggal di New York. Kepadanya wanita New York ini bercerita bahwa ia berada di kursi penumpang dari mobil yang dikemudikan oleh remaja berumur 17 tahun bernama Douglas Parkshut. Parkshut menabrak seorang anak kecil pada malam Halloween, waktu yang sama seperti yang dikisahkan oleh Johnson. Gadis New York itu memendam rasa bersalah selama ini karena dia tidak berani melapor ke polisi tentang pelaku. Setelah mendapatkan keterangan ini, polisi langsung melacak keberadaan pelaku, mendatangi rumahnya dan juga menanyainya. Saat itu juga pelaku berterus terang telah menabrak gadis kecil lantaran mengemudi sambil mabuk. Sayangnya, surat perintah penangkapan sudah tidak berlaku, jadi dia tidak bisa dijebloskan ke penjara atas kasus kematian Caroli SB. Sebuah kejadian yang menyedihkan. Meskipun pelaku tabrak lari berhasil ditemukan, tetapi tidak bisa dijatuhi hukuman karena surat perintah sudah kadaluarsa. Tentunya akan berbeda cerita jika gadis New York sebagai saksi mata mau melaporkan peristiwa tragis kematian Caroli SB. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kerohanian kita. Jika saksi-saksi Kristus yang sudah mengalami penembusan dan memperoleh hidup kekal tidak menceritakan kisahnya serta memilih untuk diam, maka ada begitu banyak orang yang akan mengalami kematian. Tuhan mengutus Paulus dan semua murid Kristus di segala zaman untuk terus memberitakan firman. Jangan takut dan jangan diam. Saudara, diam dan takut akan menghambat kabar baik bagi banyak orang. Maka tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami lagi bahwa kami tidak boleh diam. Tidak boleh diam untuk menjadi saksi-saksi Kristus, tidak boleh diam mewartakan kasih Kristus, karena ketika kami berbicara, ketika kami mewartakan kasih Kristus, maka akan ada begitu banyak orang yang boleh mengenal Engkau. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, berikan kami keberanian, berikan kami kemantapan hati untuk mau membagikan kebenaran dan juga sukacita yang kekal itu kepada setiap orang. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu, demi Kristus kami berdoa.
Amin. Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan terus ingat kebenaran firman Tuhan. Mari kita menjadi saksi-saksi Kristus yang memberitakan kabar baik. God bless you.